Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Tijan Ad-Darari, syarah terhadap Risalatil Bajuri, membahas tentang tauhid. Kita sudah mulai memasuki tentang sifat-sifat wajib pada Allah. Halaman 11. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Matannya fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Maka wajib pada zatnya Allah Ta'ala. Oleh apa wajib? Oleh wujud. Yang pertama yang wajib kepada Allah yaitu wujud. Nah ini syarahnya. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujuduz zatiyyu alladzi la yaqbalu al-adama azalan wala abadan. Maka wajib padanya hak Allah Ta'ala. Oleh apa wajib? Oleh wujud yang zati. Wujud yang zati, wujud alladzi yang tidak menerima ia akan tiada azalan pada azali wala abadan dan tidak pula selama-lama. Jadi yang pertama yang wajib pada Allah yaitu sifat wujud. Arti wujud, zat Allah itu wujud. Tidak boleh enggak ada. Dari zaman dulu, kalau boleh kita sebut zaman dulu lah, azalan itu dari tanpa awal sudah ada dahulu kala, dan dia tidak boleh enggak ada dari azali dan selama-lama. Wa huwa sifatun nafsiyatun ay subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaidin alaih. Dianya wujud itu satu sifat yang nafsi. Apa arti nafsi di sini? Sifatun nafsiyatun ay subutiyatun, sifat subuti, yadullul wasfu biha yang menunjukkan oleh bersifat dengannya sifat kepada diri zat duna makna zaidin, ketiadaan makna yang lebih ianya makna alaihi, di atasnya diri zat. Jadi sifat wujud itu sifat nafsi namanya, karena nanti sifat ada nafsi, ada salbi, ada ma'ani, ada maknawiyah. Jadi wujud itu dianggap sifat nafsi, maksud nafsi, sifat subuti, untuk menunjukkan keberadaan, menunjukkan oleh bersifat dengannya sifat kepada diri zat. Wujud hanya menunjukkan kepada zat itu ada. Duna maknan zaid, tidak menunjukkan kepada makna lebih dari wujud. Contoh kalau bisa kita contohkan, si Zaid ada. Jadi hanya menunjukkan kepada keberadaannya. Begitu si Zaid ada, ini misal contoh, apakah dia menunjukkan dia kuat, dia berpengetahuan, berilmu, dia berbicara dan segala macam sifat yang lain? Enggak. Wujud hanya menunjukkan kepada zat tersebut ada. Udah gitu doang. Makanya disebut sifat nafsiyah. Hanya menunjukkan kepada zat tersebut ada. Jadi nanti terjadi khilaf pendapat yang panjang di sini, apakah wujud itu sifat yang lebih dari zat, menunjukkan kepada hal lain atau tidak nanti. Wa yakfil mukallafu ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Cukuplah kepada si mukallaf. Wa yakfil mukallafu, cukuplah oleh si mukallaf. Wa yakfil mukallafa, cukup kepada si mukallaf oleh bahwa fa'ilnya mengenal ia bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mawjudun, mawjud, wujud dan wajiban, akan sebagai wujud yang wajib. Cukup kepada si mukallaf bahwa mengetahui ia bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mawjud, wujud dan wajiban, akan sebagai wujud yang wajib. Jadi yang wajib kepada si mukallaf hanya meyakini bahwa Allah itu ada, itu dulu. Tentunya harus didukung oleh dalil. Yang penting dia tahu Allah itu wujud dan wujudnya wajib, keberadaannya wajib. Hanya itu. Wala yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu zatihi aw ghairu zatihi. Tidak wajib kepada si mukallaf oleh bahwa mengetahui bahwa sungguh wujudnya Allah Ta'ala itu zatnya Allah atau bukan zatnya. Ya.
Adapun untuk selanjutnya, Allah itu wajib ada. Itu yang penting. Kemudian tidak wajib kepada semua Allah untuk tahu wujudnya Allah itu zatnya apa bukan. Nah, itu enggak perlu. Kenapa? Li'anna dzalika min ghawamidhi ilmil kalam. Karena demikian mengetahui wujud Allah itu zatnya apa bukan, itu min ghawamidhi, bahagian dari kerumitan ilmu kalam. Di kitab Mutawalat ada penjelasan panjang lebar. Ya. Wadidduhul adam, dan bermula lawannya wujud itu adam. Wad dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhlukat. Bermula dalil di atas demikian Allah itu wujud, itu wujudu hadhil makhlukat, itu adanya ini makhluk. Jadi lawan dari wujud adam. Biasanya istilahnya bukan did, tapi nakid. Kalau nakid itu lawan dari sesuatu. Gini maksudnya. Benda kalau enggak bergerak diam. Salah satu benda mesti bersifat kalau enggak bergerak diam. Jadi diam namanya nakidnya gerak. Enggak ada perantara. Kalau enggak bergerak ya diam, enggak ada perantara. Itu namanya nakid. Kalau dead bisa saja ada lawannya. Seperti misalkan, orang kalau enggak duduk, apa berdiri? Belum tentu. Enggak duduk belum tentu berdiri. Enggak duduk bisa berdiri, bisa tiduran. Nah, itu namanya dead. Nah, biasanya seperti itu. Tapi di sini mungkin beliau maksudnya makna lughawi. Wadidduhu, bermula lawannya wujud itu adam. Lawan ada tiada, bermula dalil di atasnya wujud, itu adanya ini makhluk. Jadi para ulama memberikan apa dalil Allah itu ada? Ada makhluk ini. Nanti dari mana caranya? Nah, itu perkara selanjutnya. Nanti disyarahnya. Wajibu fi haqqihi ta'ala. Wajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala oleh qidam. Wa maknahu, dan bermula maknanya qidam itu annahu la awwala lahu. Bermula maknanya qidam itu bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada awal baginya Allah. Enggak ada permulaan. Karena setiap yang ada permulaan nanti pasti ada penghabisannya. Karena Allah enggak ada awalnya, maka enggak ada akhirnya. Qidam langsung nanti baqa. Wadidduhul hudus, bermula lawannya qidam itu baharu. Qidam dahulu enggak ada permulaan, lawannya qidam hudus baharu, ada permulaan. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalub. Bermula dalil di atas demikian Allah itu qidam, itu annahu, sesungguhnya Allah, jikalau ada yang Allah itu hadis, jikalau ada yang Allah itu baharu, lahtaja ila muhdis, sungguh butuh ia kepada muhdis. Kalau Allah itu baharu, sungguh butuh kepada yang menciptakannya. Muhdis itu yang memperbaharuinya, yang menciptakannya. Wa huwa muhalun, dan dianya Allah butuh kepada yang menciptakan atau butuh kepada muhdis itu mustahil. Nanti alasan mustahilnya terjadi dur atau tasalsul nanti. Coba kita lihat caranya. Wadidduhul adam, bermula lawannya wujud itu adam. Lawan ada tiada. Wad dalilul ala dzalik, bermula dalil di atas demikian. Demikian apa? Isim isyarahnya, musyaru ilaihnya wujudillahi ta'ala. Bermula dalil di atas demikian wujud Allah Ta'ala itu wujudu hadhil makhlukat, itu adanya ini segala makhluk. Adanya makhluk menunjukkan kepada adanya Allah. Bagaimana cara mengatur dalilnya? Kok ada makhluk menunjukkan kepada adanya Allah? Mungkin enggak makhluk ini ada dengan sendirinya? Begitu kita lahir kita sudah melihat ada langit, ada bumi, segala macam. Mungkin enggak langit dan bumi itu terjadi dengan sendirinya? Enggak ada yang menciptakan. Nah ini. Wa kaifiyatu tartibi iqamatid dalil ala wujubi wujudihi ta'ala an taqula, bermula cara mengatur dalil. Wa kaifiyatu tartibi, bermula cara menyusun, menegakkan dalil terhadap wajib wujudnya Allah itu an taqula. Itu bahwa engkau berkata. Ini beliau mengajarkan cara menyusun dalil. Al-alamu minal arsy ilal farashi, bermula alam, mulai dari aras hingga faras. Faras artinya macam-macam ya. Apa arti faras?
Ada arti tikar, ada arti Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi faras itu ada artinya ubin. Al-alamu minal arsy wal farash ilal farashi hadisun. Bermula alam, mulai dari aras hingga kepada faras, ubin kita artikan di sini. Hadisun itu baharu semuanya. Artinya maujudun ba'da adamen, itu ada sesudah tiada. Kata beliau cara mengatur dalil, dalil adanya Allah, bukti adanya Allah ada alam ini. Kata beliau cara mengatur dalil begini, alam mulai dari aras hingga ubin itu semuanya baharu, artinya maujudun ba'da adam, ada sesudah tiada. Ini jadi masalah lagi. Dari mana kita tahu kalau aras itu dulunya enggak ada? Dari mana kita tahu benda-benda di sekitar kita tadinya enggak ada? Nah, karena begini, karena di benda-benda kita lihat ada sifatnya, ada sifat baru, dia bergerak diam. Kadang bergerak, kadang diam, kadang panas, kadang dingin. Nah, kemudian kita lihat di sekitar kita manusia, kadang mati, kadang tumbuh, pohon kadang mati, kadang tumbuh, kering kerontang, selalu berubah-berubah. Jadi perubahannya itu menunjukkan bahwa baharunya yang berubah. Nah, itu maksudnya maujud ba'da adam. Alam mulai dari aras hingga faras itu semuanya baharu, maujud sesudah tidak ada. Awalnya tidak ada. Kita lihat orang-orang di sekitar kita tadinya nggak ada, kemudian lahir, kemudian mati. Itu tanda baru. Wa kullu hadisin lahu sani'un wajibul wujud. Dan bermula setiap yang baru itu sabit baginya, setiap yang baru itu sani'un, itu harus ada pembuatnya. Wajibul wujudi, pembuat yang wajib wujudnya. Karena semua yang baru itu nggak mungkin ada dengan sendirinya, itu berdasarkan pengalaman kita lihat. Nah, kita analisa semua benda-benda yang ada di sekitar kita, pasti nggak ada yang jadi dengan sendiri. Ya. Meja, kayu, segala macam nggak mungkin ada dengan sendirinya. Berarti alam ini sama juga. Karena apa yang ada pada benda ada pada alam, berubahnya, bergeraknya. Makanya beliau menyatakan setiap yang baru itu sabit baginya, setiap yang baru itu sani'un, mesti ada yang bikin. Yang bikin harus wajib wujudnya. Alasannya apa? Ya, harus ada yang bikin karena nggak mungkin yang baru itu ada dengan sendirinya. Itu berdasarkan fakta dan kenyataan, semua harus ada yang bikin. Alam sudah ada, berarti ada yang bikin. Yang bikin itu mesti ada duluan, artinya wajib keberadaannya. Fal alamu, langsung kesimpulannya, fal alamu lahu sani'un. Maka bermula alam itu, sabit baginya alam itu ada pembuat. Timbul pertanyaan selanjutnya, terus yang membuat alam ini siapa namanya? Katakanlah alam, oke, ada yang buat. Tapi yang membuat itu siapa? Summa kaunu sani'i huwallahu ta'ala mustafadun min dalilil wahdaniyah. Kemudian bermula keadaan yang membuat alam itu, dianya yang buat alam itu Allah Ta'ala, itu mustafadun, itu dipahami nanti min dalilil wahdaniyah, dari dalil wahdaniyah. Nah, yang penting dulu dalilnya sudah ada bahwa alam ini baru, setiap yang baru mesti ada yang buat. Kemudian adapun yang membuat itu harus dinamakan dengan Allah. Itu diambil, dipahami nanti dari dalil wahdaniyah, esanya Allah. Nah, karena Allah nanti wajib adanya, kemudian semua perbuatan itu dilakukan oleh Allah, berarti alam nggak ada yang membuat selain Allah. Belum lagi nanti juga karena itu Allah mengirimkan Nabi dibekali dengan berbagai macam mukjizat supaya kita memang yakin bahwa itu Nabi. Kemudian Nabi membawa Quran. Dalam Al-Quran Nabi menjelaskan, atau Nabi menjelaskan, menyampaikan isi Al-Quran bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita tahu bahwa yang membuat alam ini Allah. Wahai suwajabalahu ta'ala wujud istahala alaihi dhidduh. Dan sekira-kira wajib baginya Allah Ta'ala oleh wujud, niscaya mustahil kepadanya Allah oleh lawannya wujud, yaitu Adam. Nah, ini penjelasan ringannya seperti itu. Jadi kesimpulannya, dalil adanya Allah, adanya alam. Karena alam ini kita lihat ada sifat-sifat yang baru padanya. Setiap yang baru mesti nggak mungkin terjadi sendiri, pasti ada yang memperbaharuinya. Yang memperbaharuinya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhidduhul hudus. Nah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala oleh qidam.
Wa maknahu, dan bermula maknanya kidam itu annahu ta'ala la awwala lahu. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada awal baginya Allah. Apa maksud Allah tidak ada awal? Ay lam yasbak wujuduhu ta'ala adamun. Artinya tidak mendahului akan wujudnya Allah Ta'ala oleh ketiadaan. Ya. Enggak ada permulaannya. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan. Karena kalau dilahirkan pasti ada tanggal lahirnya, ada awalnya. Ini Allah tidak ada permulaan, tidak didahului oleh ketiadaan. Sudah ada dari, enggak kita sebut dari zaman dulu, karena Allah tidak terikat dengan zaman. Sudah sedia kala. Ya. Sudah ada dari awalnya. Wadidul hudus, dan bermula lawannya wujud itu hudus. Hudus itu baharu. Apa arti hudus? Al-wujudu ba'dal adam. Dianya hudus. Atau al-wujudu langsung kita tafsirkan hudus. Wadidduhul hudus, bermula lawannya qidam itu hudus. Apa hudus? Ail al-wujudu ba'dal adam. Ada sesudah tiada. Nah, tiada dulu baru ada. Namanya hudus baharu, kayak manusia. Tadinya tidak ada, kemudian lahir, segala macam, namanya hudus. Wa dalilu ala zalik, dan bermula dalil di atas demikian. Bermula dalil di atas demikian. Demikian Allah itu qidam. Itu nanti khabarnya annahu. Artinya wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala an taqula. Artinya bermula cara mendirikan dalil kepada wajib qidam baginya Allah Ta'ala itu an taqula, itu bahwa engkau katakan. Beliau mengajarkan cara menyusun dalil secara mantiki. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Jikalau tidak ada ianya Allah itu kadim, sungguh ada ia itu hadis. Apa dalil kalau Allah itu kadim dahulu? Karena dua macam doang. Kalau Allah itu bukan kadim, pasti hadis baru. Karena nggak ada pertengahan. Sesuatu yang bukan kadim berarti hadis. Kenapa kalau Allah bukan kadim, Allah disebut hadis baru? Idla wasitata bainahuma, karena tidak ada perantara antara keduanya. Karena hanya ada dua doang, kadim sama hadis. Ya. Jadi dhid, lawan dari kadim mesti hadis. Nggak ada perantara, nggak ada yang lain. Lakin kaunuhu hadisan muhalun. Tetapi lakinna juga boleh. Lakinna kaunahu hadisan muhalun. Tetapi keadaannya Allah itu baharu mustahil. Tadi kita mentakdirkan, law ini mentakdirkan. Andaikan Allah bukan kadim, berarti Allah baharu. Kenapa? Karena nggak ada perantara, nggak ada wasita antara kadim dan hadis. Kalau bukan kadim langsung hadis. Bukan seperti duduk tadi. Kalau nggak duduk pasti berdiri, belum tentu. Itu namanya ada wasitah. Nggak duduk belum tentu berdiri, bisa tidur segala macam. Tapi kalau antara hadis dan kadim namanya dhid. Ya, sama seperti bergerak dan diam. Benda kalau nggak bergerak ya diam. Kalau diam ya nggak bergerak. Itu namanya nakid. Nah. Tetapi keadaannya Allah itu baharu, itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Karena Allah, jikalau ada ianya Allah itu baharu, sungguh butuh ia kepada yang memperbaharuinya. Kita mentakdirkan Allah itu baharu. Ada, awalnya enggak ada, kemudian baru ada. Jadi sesuatu yang tadinya enggak ada, kemudian baru ada, sungguh butuh kepada yang mengadakannya. Kalau kita mentakdirkan Allah itu baharu, mustahil. Kenapa mustahil? Allah akan butuh kepada yang membuatnya, yang menciptakannya. Nah, emang kenapa kalau Allah butuh kepada yang menciptakan? Ntar yang menciptakan Allah butuh lagi kepada yang menciptakannya. Yang menciptakan pertama butuh lagi kepada yang menciptakan. Enggak habis-habis. Itu namanya nanti tasalsul. Nah, makanya mustahil. Tetapi keadaannya Allah itu baharu, itu mustahil karena keadaannya Allah. Karena sesungguhnya Allah jikalau ada yaitu hadis, sungguh butuh ianya Allah kepada muhdis. Kenapa butuh kepada muhdis kalau hadis? Li'anna kulla hadisin la buddalahu min muhdis. Karena setiap yang baharu itu tidak boleh tidak baginya daripada yang memperbaharuinya. Setiap yang ada mesti harus ada yang mengadakannya. Walau hadasa binafsihi lazima ijtima'un naqidain. Jikalau baharu ia dengan sendirinya,
Jikalau baharu ianya Allah dengan sendirinya, atau Allah boleh dhamirnya, atau gini, karena setiap yang baharu itu tidak boleh tidak baginya yang baharu daripada yang memperbaharuinya. Yang hadis butuh kepada muhdis. Jikalau hadis ianya si muhdis dengan sendirinya, lau hadasa, jikalau baharu ianya hadis tadi yang baharu dengan sendirinya, lazima jitima'un naqidaini, lazimlah oleh bertemu dua nakid. Allah baharu mustahil. Kenapa? Kalau Allah baharu, Allah butuh kepada yang memperbaharuinya, yang membuatnya. Karena setiap yang baharu mesti harus ada yang memperbaharuinya. Setiap yang ada tadinya nggak ada, kemudian ada, itu butuh kepada yang mengadakannya. Kalau ada ia dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Lazimlah oleh bertemu dua nakid. Wahuma, dan bermula keduanya dua nakid itu al-musawat dua rujuhan, sama dan kuat. Maksudnya begini, benda, ini contohnya di benda ya, meja belum ada. Kemudian tiba-tiba ada. Nah, untuk keberadaannya mesti harus ada yang mengadakannya. Oh, misalkan kita takdirkan begini, enggak. Meja itu ada dengan sendirinya, dia ada dengan sendirinya. Kalau sesuatu benda ada dengan sendirinya, lazimlah oleh bertemu dua yang berlawanan. Sama dan rujuhan di sini. Sama dan rujuhan itu kuat ke satu sisi. Tadinya nggak ada. Sesuatu yang nggak ada kok bisa ada dengan sendirinya. Nah, ini yang mustahil. Jadi nakid ini begini. Kayak contoh tadi, antara bergerak dan tidak. Suatu benda bergerak. Kalau dia bergerak berarti enggak diam. Enggak mungkin bertemu bergerak dan diam dalam satu waktu. Begitu satu benda bergerak, pasti dia harus ada yang menggerakkannya. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin bergerak dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkannya. Begitu dia juga ketika dia diam, pasti ada yang mendiamkannya. Nah, jadi antara ada dan tiada itu sama saja. Kedua-duanya baru cenderung ke satu sisi kalau ada tenaga lain yang mempengaruhinya. Begitu lebih kurang barangkali maksudnya. Karena setiap yang baharu itu tidak boleh tidak baginya daripada yang memperbaharuinya. Jikalau baharu ia dengan sendirinya, lazimlah oleh bertemu dua yang berlawanan. Tadinya nggak ada, kemudian ada. Antara ada dan tidak ada itu namanya dua yang berlawanan. Jadi bertemu dua yang berlawanan dalam satu waktu nggak mungkin. Walakin huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin muhalun. Tetapi dianya kembali, tetapi huwa ay ihtiyajuhu, bermula butuhnya Allah Ta'ala kepada muhdis, kepada yang membuat Allah, yang menciptakan, itu mustahil. Kenapa mustahil? Idlau ihtaja ila muhdisin lah taja muhdisuhu ila muhdisin aidan. Karena jikalau butuh hanya Allah kepada si muhdis, sungguh butuhlah oleh si muhdisnya Allah kepada muhdis pula. Kita bilang Allah baharu, Allah diciptakan. Kemudian yang menciptakan Allah butuh kepada pencipta lagi. Kemudian yang menciptakannya butuh kepada yang cipta lagi. Nggak habis-habis, akhirnya nggak ada Tuhan. Falazimad duru awit tasalsul, maka terjadilah oleh dur atau tasalsul. Dur itu berputar-putar, tasalsul itu sambung menyambung. Ya. Jikalau Allah butuh kepada si muhdis, butuhlah oleh si muhdisnya Allah kepada muhdis pula, terjadilah oleh dur. Dur ini kita takdirkan 3. Si A, kenapa si A ada? Tadinya si A nggak ada, kemudian ada. Kenapa dia ada? Diciptakan oleh A, B, C. Si A nggak ada tadinya, kemudian sekarang ada. Kita tanya, kenapa dia ada? Oh, diciptakan oleh si B. Kalau diciptakan oleh si B, karena A dan si B sama saja, berarti B juga butuh kepada pencipta. Siapa yang mencipta si B? Si C. Oke, kok si C bisa ada? Siapa yang menciptakan si C?
Nggak ada lagi kita takdirkan, oh dia diciptakan oleh si A, ini yang mustahil. Dia diciptakan oleh yang lain, kok dia bisa menciptakan yang lain. Nah ini namanya dur, berputar-putar, nggak habis-habis. Ini namanya dur, mustahil dalam tauhid. Atau tasalto, satalsul, ini ceritanya bersambung-sambung, nggak habis. A kenapa bisa ada, diciptakan oleh si B, si C, si D, nggak habis-habis. Akhirnya bertanya terus, nggak bakal ketemu. Makanya mesti ada satu yang awal yang tidak didahului oleh apapun, yang padanya lah menjadi sumber segalanya, pencipta segalanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menyatakan, karena jikalau butuh hanya Allah kepada muhdis, sungguh butuhlah oleh si muhdisnya Allah kepada muhdis pula. Dan lazimlah oleh terjadi dur dan terjadi tasalsul, sambung menyambung. Wahuma mahalani. Dan bermula keduanya dur dan tasalsul itu mustahil keduanya. Apa makna mustahil? La yumkinu wujuduhuma, artinya tidak mungkinlah oleh ada keduanya. Tidak bisa diterima oleh akal kalau terjadi dur. Nah, menciptakan diri sendiri akhirnya. Tidak mungkin. Wahai wajabalahu ta'ala al-qidam istahala alaihi didduh. Dan ketika telah wajiblah baginya Allah Ta'ala oleh kidam, niscaya mustahillah kepadanya Allah oleh lawannya kidam. Wujud kidam, wujud sifat nafsi, kidam nanti akan disebut sifat salbi. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.